Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak hebat dan pintar kelas 6, berjumpa lagi dengan Ibu masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema kedua bekerja sama mencapai tujuan dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun setelah itu, bangsa Indonesia harus menghadapi bangsa asing yang kembali datang dan ingin menguasai kembali Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia masih terus berjuang melakukan perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak jatuh kembali ke tangan penjajah. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut ini pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi karena terbunuhnya Jenderal W.S. Malabi. Pertempuran Surabaya berlangsung dari tanggal 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945 dan puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Adapun penyebab pertempuran ini mencapai puncaknya karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 agar warga Surabaya yang memiliki senjata harus menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pertempuran tersebut tidak seimbang karena tentara sekutu menggunakan senjata modern, sedangkan rakyat Surabaya hanya menggunakan senjata rampasan dari tentara Jepang. Tetapi Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya melalui pidatonya, sehingga rakyat Surabaya tidak pantang mundur. Namun karena senjata rakyat Surabaya tidak sehebat sekutu mengakibatkan banyak rakyat yang gugur, peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pada tanggal 4 Oktober 1945, Ahmad Thohir mempelopori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia, menggalang pemuda untuk mengambil alih kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Sumatera Utara. Kedatangan tentara sekutu tentu saja diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang bergabung dalam PKR terlibat bentrok dengan sekutu sehingga menjalar ke seluruh kota Medan. Pertempuran tersebut yang kemudian dikenal dengan pertempuran Medan Area. Pertempuran tidak bisa dihindari, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Sekutu yang diboncengi Nica juga menduduki Semarang, Jawa Tengah. Sekutu tidak hanya menduduki senjata Jepang, tapi juga membebaskan tentara Belanda dan mempersenjatainya. Hal tersebut membuat PKR dan rakyat tidak setuju dengan sikap sekutu, sehingga terjadilah pertempuran yang terjadi dari tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa. Pertempuran ini disebut pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran ini Letkol Isliman gugur. Kemudian pemimpin pasukan diganti oleh Kolonel Sudirman. Di bawah pimpinan Sudirman, pasukan Indonesia mampu memukul mundur
keempat yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, sekutu yang diboncengi Richard tiba di Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan, namun tidak dihiraukan oleh rakyat Bandung, sehingga sering terjadi bentrokan dengan sekutu. Karena persenjataan sekutu lebih lengkap, membuat rakyat Bandung kalah dan Bandung Utara berhasil dikuasai sekutu. Dan pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua, yaitu memerintahkan agar Bandung Selatan dikosongkan. Kemudian, para tokoh pejuang berunding, di antaranya yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution, Aruki Kartawinata, dan Surya Dhamma. Hasil perundingan mereka sepakat mematuhi perintah pusat, namun tidak mau menyerahkan kota Bandung Selatan secara utuh kepada musuh. Maka seluruh rakyat Bandung Selatan diperintahkan mengungsi, dan pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang membakar gedung-gedung dengan tujuan agar sekutu tidak dapat menggunakan gedung-gedung tersebut. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Anak hebat, selanjutnya itu kita akan belajar perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran-pertempuran seperti yang tadi, tetapi juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, atau perundingan. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Hoek. Dan inilah isi Perjanjian Linggarjati yang disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian yang kedua yaitu agresi militer Belanda 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan ke wilayah Republik Indonesia karena Belanda dan Indonesia saling menuduh melanggar Perjanjian Linggarjati. Serangan itu disebut agresi militer Belanda 1. Pada serangan tersebut, Belanda berhasil menguasai wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Akibatnya wilayah Indonesia semakin kecil karena serangan Belanda dilakukan secara tiba-tiba, sehingga TNI tidak siap menghadapi serangan tersebut yang menyebabkan gugurnya dua pahlawan, yaitu Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh. Dan pada tanggal 4 Agustus 1947 dianggap secara resmi berakhirnya agresi militer Belanda 1. Lalu yang ketiga yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. PBB membentuk badan khusus dengan Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Australia, Belgia, Amerika Serikat, untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini berlangsung di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijo Atmojo, yaitu orang Indonesia yang memihak Belanda. Dan perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Sebenarnya Indonesia telah salah langkah dalam menandatangani perjanjian ini karena menyebabkan kedudukan Indonesia berkurang. Anak hebat, ini dia hasil perundingan Renville adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur
Yang keempat yaitu agresi militer Belanda II. Belanda mendapat peluang untuk menekan Indonesia. Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II mulai dilakukan. Pada agresi militer Belanda II, Belanda menyerang Stadion Makwo, Yogyakarta dan menangkap Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat. Soekarno dibuang ke Prapat, Sumatera Utara, dan Muhammad Hatta dibuang ke Pulau Bangka. Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Hal ini tentu membuat TNI marah. Pada tanggal 1 Maret 1949, Tentara Nasional Indonesia dan rakyat melancarkan serangan umum dan berhasil menduduki kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Melalui serangan tersebut, TNI dan Republik Indonesia berhasil menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Yang kelima yaitu Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dengan anggotanya Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Nama perjanjian ini diambil dari kedua nama pemimpin delegasi tersebut, yaitu Muhammad Rum dan Dr. Van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi dia hasil perundingan Rum-Royen tersebut. Kemudian yang keenam yaitu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB, Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Belanda dipimpin oleh Van Maartseven. Dan hasil dari KMB adalah sebagai berikut. Alhamdulillah, anak hebat dan pintar. Terima kasih.